Baiklah teman-teman, kali ini kita akan membuat root sederhana di PHP MyAdmin. Yang pertama kita buka dulu yang namanya XAMPP. Pastikan Apache dan MySQL kita aktif ya. Seperti ini. Punya saya sudah aktif. Kemudian kita masuk ke Google Chrome. Kita ketik localhost PHP MyAdmin ya. Nah, ini dia. Kita masuk di sini. Kemudian kita buat yang namanya database MySoft di sini. Untuk membuatnya klik new saja. Berhubungan punya saya sudah ada, jadi kita langsung masuk saja ke MySoft di sini. Nah, ini dia sudah saya buat teman-teman. Lalu kita akan membuat folder juga di sini ya. Di C kita cari yang namanya XAMPP, lalu di htdoc. Nah, di sini juga kita buat folder yang namanya sama dengan database kita. Seperti ini misalnya, sudah saya buat namanya MySoft. Kemudian lanjut ke index PHP atau masuk ke visual video code kita. Nah, langkah pertama kita masuk ke HTML-nya dulu. Seperti ini. Kita tekan Shift +1 di sini. Nah, seperti ini teman-teman. Di sini kita ganti titelnya, kita ganti menjadi MySoft ya. MySoft. Ini kita spasi saja. Kemudian di bawah titel ini kita akan mencari style CSS-nya. Nah, seperti ini hasilnya teman-teman setelah kita buat style CSS-nya tadi. Kemudian di bagian body kita berikan ini ya. Judulnya H2. Kita akan membuat judul di bagian body sini. Nah, seperti ini hasilnya teman-teman setelah kita berikan ini ya untuk judulnya nanti list of clients. Kemudian kita akan membuat table di bawah ini nih, di bawah judul ini nanti table untuk diisi ya, diisi orang yang ingin daftar misalnya. Nah, kita akan membuat tabelnya terlebih dahulu teman-teman. Jadi kita akan membuat tabelnya. Nah, seperti ini teman-teman. Setelah beberapa saat kemudian saya membuat tabelnya jadi seperti ini. Kemudian kita akan membuat bodinya. Jadi kita akan membuat koneksi terlebih dahulu teman-teman.
Baiklah, saya akan membuat koneksinya terlebih dahulu. Baik teman-teman, setelah sekian lama akhirnya saya berhasil membuat koneksinya ya teman-teman. Nah, jadi di sini kita membuat koneksinya itu yang pertama itu untuk create connection. Jadi kita buat mohon maaf. Untuk membuat koneksinya pertama kita buat seperti ini nih, teman-teman. Seperti ini ya. Server name kita kasih localhost, username kita kasih root ya. Ini kemudian passwordnya biasanya dikosongkan. Lalu untuk database yang kita buat di phpMyAdmin kita tadi yaitu MyShop ya. Nah, di sini untuk membuat koneksi yaitu connection sama dengan new MySQLi, lalu di dalam kurung kita kasih server name, username, password, dan database yang sudah kita input di atas tadi untuk menghubungkannya. Lalu untuk mengecek koneksinya, di sini kita menggunakan if ya. Jadi misalkan jika koneksinya gagal atau mati, koneksinya itu sama dengan error. Nah, ini untuk membaca semua garis dari database tabel kita tadi ya. Jadi kita membuat begini teman-teman untuk membacanya. Nanti ini akan tampil pada saat kita mengisi atau menginput data kita. Kemudian ini untuk membaca data. Jadi data yang sudah kita masukkan tadi ini akan dibaca seperti ini. Nah, ini nanti yang akan kita inputkan. Nah, di sini ada yang namanya edit dan delete ya. Nah, di sini nanti di MyShop kita ini kita juga akan membuat edit.php juga ya. Kita akan membuat edit dan juga delete-nya. Nah, ini belum kita buat karena kita baru membuat indeksnya saja, teman-teman. Nah, jadi sebelumnya kita pastikan dulu apakah sudah berhasil atau belum di Google Chrome kita. Kita save dulu, Ctrl S. Kemudian kita buka MyShop kita. Kita buka Google Chrome kita. Nah, tampilannya akan seperti ini ya, teman-teman. Tampilannya akan menjadi seperti ini. Nanti di bawahnya ini ada tampilan untuk create data, misalnya untuk membuat datanya belum kita buat ya teman-teman, karena ini baru halaman depannya saja. Jadi, mari kita buat file PHP baru dengan nama create.php. Di sini kita ketik tanda seru seperti ini. Ubah judul halaman ini dengan nama MyShop. Kita tambahkan link bootstrap CSS di sini.
Di body, kita akan membuat kelas kontainer dan tambahkan beberapa margin. Lalu di sini kita tulis judul halaman ini New Client. Lalu kita buat formulir untuk klien baru. Di sini. Kemudian kita buat baris pertama dalam formulir ini. Jadi ini adalah baris pertama dari formulir ini yang berisikan satu label disebut dengan nama dan juga berisi satu kolom disebut dengan nama. Kita copy link ini dan kita salin di baris kedua untuk membuat kolom email. Lalu tambahkan baris baru untuk kolom nomor telepon dan baris baru lagi untuk kolom alamat. Sekarang kita perlu menambahkan baris lain yang berisi tombol kirim. Jadi, di sini kita memiliki tombol kirim, tetapi juga memiliki tombol batal. Ketika kita mengklik tombol batal, kita harus pergi ke daftar klien. Jadi, di sini kita perlu mengubah URL sehingga ketika kita mengklik tombol kirim, data formulir akan dikirimkan ke file ini. Jadi, di awal file kita perlu membaca tanggal pengirim. Jadi, di sini kita perlu menulis kode PHP yang memungkinkan kita untuk membaca tanggal yang dikirimkan. Jadi, di sini kita perlu menulis kode PHP seperti ini yang memungkinkan kita untuk membaca tanggal yang dikirimkan. Jadi, pertama-tama mari kita buat variabel yang akan menyimpan data dari formulir sehingga variabel-variabel yang diinisialisasi dengan nilai kosong seperti ini. Dan kita akan menggunakannya untuk mengisi formulir jika kita memiliki kesalahan. Jadi kita tambahkan variabel-variabel ini dalam formulir kita. Jadi di sini dalam nilai kita perlu menampilkan nama. Sini. Nama. Lalu kita salin pernyataan ini dan mari kita tambahkan ke bidang lain dengan email, nama email. Lalu di sini kita juga akan menampilkan nama nomor telepon. Kita juga akan menampilkan alamat. Sekarang kita periksa apakah data telah dikirim menggunakan metode posting.
seperti ini. Jika data telah dikirim menggunakan metode posting, maka kita dapat menginisialisasi variabel-variabel ini dengan data formulir seperti di bawah ini. Maka kita perlu memeriksa bahwa kita tidak memilikinya. Bidang kosong, kita dapat menggunakan loop sementara yang dieksekusi hanya satu kali. Menggunakan loop ini, kita dapat keluar dari loop menggunakan pernyataan batal jika kita memiliki kesalahan, sehingga kita dapat menggunakan do while. Jadi, di sini kita dapat memeriksa apakah kita tidak memiliki bidang kosong. Jika ada bidang yang kosong, kita harus menampilkan pesan kesalahan ini. Dan kita harus keluar dari loop sekarang. Kita dapat menginisialisasinya di sini. Jadi, jika kita tidak memiliki bidang kosong, kita dapat membuat klien baru. Jadi, untuk saat ini, saya hanya akan menambahkan komentar yang mengatakan bahwa di sini kita perlu memasukkan klien baru ke dalam database. Seperti ini. Sehingga, setelah menambahkan klien baru ke dalam database, kita dapat menginisialisasi bidang yang berbeda ke nilai kosong. Seperti di bawah ini. Kita juga dapat menampilkan pesan sukses kepada pengguna. Sehingga pesan sukses akan ditambahkan klien dengan benar. Sekarang kita inisialisasi variabel ini dengan nilai kosong. Sekarang mari kita tampilkan pesan. Pesan seperti ini. Mari kita tampilkan pesan kesalahan. Jika tidak kosong, kita dapat menampilkannya tepat sebelum perusahaan. Pesan kesalahan. Kita tampilkan di sini. Maka, mari kita tampilkan pesan sukses jika variabel ini tidak kosong, sehingga kita dapat menampilkan pesan sukses tepat sebelum dua tombol di sini.
Jadi, jika variabel ini tidak kosong, maka kita harus menampilkan pesan sukses seperti ini. Sekarang mari kita tambahkan klien baru di database. Di sini kita akan membuat koneksi. Kemudian kita perlu memasukkan klien baru. Kita bisa memasukkan klien di sini. Jadi, dalam query SQL ini, kita akan memasukkan klien baru ke dalam tabel klien. Jadi, kami akan memasukkan nama, email, nomor telepon, dan alamat. Menggunakan variabel-variabel ini yang telah kami inisialisasi dari data formulir, kemudian kami akan menjalankan query SQL jika kami memiliki pesan kesalahan. Maka kami akan menampilkan kesalahan ini. Dan kami akan keluar dari loop sementara. Sehingga pernyataan ini memungkinkan kami untuk mengarahkan pengguna ke file index. Dan pernyataan ini memungkinkan kami untuk keluar dari eksekusi file ini. Kita simpan file ini dan kita pergi ke browser. Kita klik klien baru dan kita akan mendapatkan halaman ini. Jadi mari kita isi formulir ini. Jadi di sini kita dapat melihat bahwa klien ini telah ditambahkan dengan benar. Di sini kita akan menambahkan file baru, yaitu file edit.php. Untuk kode HTML-nya, kita dapat mengcopy dari file create.php pada bagian doctype HTML. Terus scroll ke bawah, kemudian kita copy, lalu kita pastekan ke bagian file edit.php. Di sini kita perlu menambahkan input tersembunyi yang akan menampilkan ID client. Kita akan menambahkan input type hidden name ID value. Untuk value kita dapat mengcopy di bagian php icon name. Kita copy, lalu kita pastekan ke bagian value.
Untuk name kita ubah menjadi ID. Lalu kita akan membuat file yang berbeda di bagian atas. PHP, kita akan membuat bagian penutup PHP. Lalu kita masukkan variabel ID, name, email, phone, dan address. Di sini kita juga akan menuliskan variabel untuk pesan error message. Dan success message. Kemudian kita cek apakah request yang kita terima menggunakan metode get atau menggunakan metode post. Kita akan menambahkan if server request method get. Di sini kita akan memberi pesan get method show the data of the client. Kemudian kita akan menulis else. Lalu kita akan memberikan pesan post method update the data of the client. Jika ID klien tidak ada, maka kita perlu mengarahkan pengguna untuk keluar dari eksekusi file. Lalu kita dapat membaca ID klien dari permintaan. Kemudian kita akan menambahkan if set as get ID header location /myshop, yaitu adalah nama database, dan index.php. Exit. Lalu di bagian bawah kita akan menambahkan variabel ID. Kemudian untuk membaca data klien dari database, kita harus terhubung ke database sehingga kita dapat membuat koneksi dengan database di awal file. Kita akan membuat koneksi ke database. Kita akan menuliskan variabel server name, yaitu localhost, username, root, password. Untuk password tidak diisi. Kemudian database, myshop-nya sesuai dengan nama database yang telah kita buat.
create connection, yaitu connection new MySQLi. Kita akan memasukkan variabel server name, username, password, dan database. Kita akan menambahkan query SQL untuk membaca data klien yang memiliki ID. Kita akan membuat pernyataan read the row of the selected client from database table. Kemudian memasukkan variabel SQL select from client where ID, lalu menuliskan variabel ID, variabel result, connection, query. Di sini kita akan menambahkan variabel SQL. sRow, sResult, fix, header, location, /myshop, index.php. Kemudian tulis exit. Lalu di sini kita akan menyimpan data dari database ke dalam 4 variabel dan variabel-variabel yang sudah ditampilkan ke yang lain, lalu menerima permintaan menggunakan metode posting. Pertama kita akan memasukkan variabel name, sRow, name, email, phone, address. Lalu kita akan menambahkan metode posting, ID, sPost, ID, name, sPost, name, email, phone, sPost, phone,
dan address. Expose address. Lalu kita akan menggunakan perulangan do while. Do while. If empty variable id, empty variable name, empty variable email, empty variable phone, empty variable address. Lalu di sini kita akan memberikan pesan error. Error message yaitu all the file are required. Break. Lalu di sini kita akan menuliskan while false. SQL query update client. Set name variable name, email, phone, dan address. Where ID variable ID. Dan kita akan menuliskan koneksi result connection query, lalu kita masukkan variabel SQL. Untuk pesan error, error message invalid query. Ini kita koneksikan connection koneksi error. Lalu break. Untuk pesan sukses, kita tambahkan variabel sukses message. Client update correctly.
header, location, list database kita, myshop, index.php. Kemudian exit, lalu kita save. Kemudian kita lihat di bagian browser, yaitu dengan menuliskan localhost /myshop, yaitu nama database kita, edit.php / di sini kita dapat mengedit, lalu dapat kita submit. Jadi kita perlu membuat file PHP baru. Mari kita menyebutnya hapus PHP atau delete PHP. Jadi dalam file ini kita tidak perlu menulis kode HTML. Kita hanya perlu menulis kode PHP. Jadi file delete ini akan menerima permintaan menggunakan metode get. Jadi di sini kita perlu memeriksa apakah get array berisi ID atau tidak. Jadi di sini kita dapat menggunakan set untuk memeriksa apakah array ini berisi ID atau tidak. Jika mengandung ID, maka kita dapat membaca. Maka kita perlu terhubung ke database untuk menghapus klien. Di sini kita beri keterangan create connection. Connection sama dengan new SQL kita masukkan koneksi yang kita buat di atas. Username, password, database. Pernyataan di atas.
Pernyataan ini memungkinkan kita untuk mengeksekusi query SQL, maka kita perlu mengarahkan pengguna ke halaman indeks connection langsung saja kita masuk ke tampilan browsernya. Ini tampilan database yang telah kami buat, yaitu MySoft. Ini nama-nama klien yang telah kami buat, dan kita akan menghapus atau mendelete klien terakhir. Langsung saja kita klik delete, kita back, kita refresh, dan sekarang sudah nggak ada lagi nama tadi yang kita hapus. Inilah tampil dari database yang kami buat, yaitu MySoft. Sebelum saya akhiri, saya ucapkan terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.